makanya bentuknya seperti ini ya. Nah, ini kan, nah, ini ada variabel dependentnya. Ini adalah berat badan bayi gitu ya. Ada variabel, mungkin kalau saya urutkan misalnya seperti ini, mungkin agak berbeda nanti ya. Ini datanya 20-40 betul kan ya, sama ya? Belum kebuka. Oh, belum kebuka. Tak pikir belum makan noleh ini, perasaan tadi sudah masuk di situ. Makanya ya kalau kita di seminar conference besar itu ya, yang seperti ini kan di depannya ada TV-nya ya. Biar nanti kalau kita mau ngomong loh ganti angka pakai gitu. daripada noleh ke belakang ya. Kenapa? Nggak bisa masuk? Emang gini. Emang ini kan Bukannya Boleh nggak minta? Iya. Makasih. Tahu aja dok. Oh malah. Ini. oh, urutannya benar-benar di atas. Oh. Ya. ABC lah. Oh iya. Nggak tahu. Nah, itu BBLR-nya normal yang di atas. Nah, ya itu. Cara baliknya Jalan baliknya gimana Bu? Biar Urutannya. normalnya di atas semua. Oh ya, ini ya. Aku ikut kamu aja deh. Biar kamu nggak balik. Tadi kan aku gini. Oh, short. Loh. Nggak ada lagi Gini tadi. dirimu. Iya. Kalau Oh, ini ada. Ascending kan. Tadi aku cegah deh, Pak ya. Descending. Kita cetak. Hmm, Kalau iya. mau Iya, lihat, kodenya kan ini. BBLR itu 1, normal itu 0. Kalau ini kan dari besar ke kecil gitu ya. Iya, Bu. Nah, kalau ini dari kecil ke besar, dari besar ke kecil, ini yang ascending dari kecil ke besar, kan kita aja toh. Iya, Nah, terus juga. dipasang angka ininya. Ada. Karena kalau pakai ini Ya, bisa jadi buat ini ada 40 bayi yang dilahirkan ya, yang baru ini ada 40 berat badan lahir bayi. Gitu. Kita mau melihat sebetulnya yang nanti akan membedakan anak ini lahir BBLR itu apa saja sih, kan? Gitu ya. Ini yang ada di bayangan kita kan seperti itu penelitiannya. Nah, di sini kita menggunakan 3 variabel. Ini kan persis sama seperti regresi toh. Nah, variabel kita itu ada berat badan umum, berat badan ibu, kenaikan berat badan ibu selama kehamilan, ada HB-nya ibu sama paritas gitu. Nanti katanya kalau paritas itu semakin hamil anak pertama itu susah kita bisa menghasilkan berat badan bayinya besar atau cenderung BBLR. Kenapa? Lagi manja-manjanya gitu kali ya. Anak pertama disuruh makan gini enggak mau gitu. Dinikmati betul itu ngidamnya misalnya. Akhirnya apa? Akhirnya bayi asupannya kurang sehingga bayinya kemungkinannya BBLR. Kalau anak kedua, anak ketiga wis gak direken nih sampai suaminya ya. Mangan nah ibaratnya. Nah, misalnya seperti itu misalnya ya. Nah, kita mau melihat ini nanti kalau saya pakai diskriminan, saya butuh fungsi diskriminan, bagaimana caranya gitu. Oke. Kalau tadi di sini sudah ada langkah-langkahnya jelas ya. Jadi dia ada di posisi classify ya, posisi classify. Nanti kemudian kita masukkan seperti biasa dependent independennya, kemudian nanti kita ambil statistiknya. Setelah ambil statistiknya, ambil metodenya gitu ya. Nah, ini kalau mau diikuti seperti itu. Oke. Coba sekarang kita masuk langsung praktek ya. Jadi kita analisis, ambilnya tadi di classify ya. Iya. Oke, aman? Temu ya. Habis itu kita ngambil diskriminan. Kita ambil diskriminan, kita klik. Nah, sudah. Kita masukkan grouping kita tadi ya. Berat badan ini kan tadi ya badannya ya lebih bayi. Yang lainnya kita masukkan di sini di independennya. Nah, ini butuh define.
define ini coding yang kita pakai, jadi nanti tolong diingat-ingat ya define-nya bagaimana. Ini saya masukkan, tadi saya pakai kode 01 ya, saya pakai continue. Kemudian statistik, apa tadi yang mau dicari? Mungkin saya butuh ini aja kan, min, univariate ANOVA untuk melihat perbedaannya kan. Ini mungkin fungsinya saya butuh keluarkan, mungkin unstandardized fungsinya saya keluarkan. Karena nanti kalau tidak ada fungsinya saya tidak bisa mengeluarkan fungsi diskriminannya ya. Oke, setelah itu continue. Tadi kalau di PPT kok metodenya ada Bu, gitu misalnya. Sebentar ya. Iya, Bu. Halo. Diangetin dulu. Kalau mana sih? Ya, boleh nangis. Oke. Ya. Sudah. Terus tadi kalau di sini kok metodenya kelihatan gitu ya, misalnya. Ya, metodenya bisa diklik enggak? Enggak. Ini kan metodenya kan kelihatan. Ya, untuk bisa metode kita tadi kan masih abu-abu ya. Metode kita masih abu-abu. Ya ini yang diklik. Ini kan enter independent together. Artinya semua dimasukkan. Kalau mau butuh metode ini diklik. Nah, gitu. Biar metodenya jadi hitam dan bisa diklik. Ya. Oke, metodenya kita klik. Apa sih? Nah, kan tadi saya bilang yang dekat yang akan kita kumpulkan kan gitu. Ya, misalnya ada yang di sini dekat, saya yang ke sini, ngapain saya yang ke jauh untuk pengelompokannya. Makanya kita pakai distance. Nah, kita pakai distance yang ini, Mahalanobis. Distance yang nanti akan kita gunakan. Oke, sudah. Setelah itu saya continue. Oke. Kalau sudah, kita oke coba nanti hasilnya apa. Oke, probabilitas yang mana? Ya, aman? Ada yang tidak bisa keluar? Iya kan? Yang di PPT. Iya. Kriterianya pakai yang use F value apa? Apa? Kriterianya pakai yang use F value atau Kriteria. Sebentar, yang Yes. mana maksudnya? yang ini Bu? Yang Yang di method. Method. Iya. Nih, itu Bu, use yang kriterianya pakai yang atas atau yang bawah? Ini. Hah? Ini pakai ini saja. Apa ini entry remove-nya pakai aturan main F-nya? Oh. Pakai ini pakai probabilitas. Juga enggak apa-apa kan sama. Jadi Oh, ini kayak sama. ini alfanya. Nanti boleh dicek. 0,05 itu pasti 3,84 yang untuk F-nya. Ya, Sama aja. sama aja. Coba nanti beda enggak hasilnya sama harusnya. Oke, ya sudah hasilnya kan sudah ketemu ya. Ini ya misalnya hasilnya yang ini. Ini hanya penjelasan, datanya tidak ada yang missing kan gitu aja ya. Semua 40 dianalisis 40 semua. Kemudian ini kita deskriptif biasa ya. Kita kan punya 3 variabel independen kan, ada kenaikan BBIB, kadar HB dan paritas ya. Nah, mau dideskriptifkan berdasarkan apa? Kelompoknya. Kalau yang normal berapa? Yang BBLR berapa kan gitu ya. Kita nggak classify kan? Kemudian Nggak setelah ada itu classify. baru ini adalah equality untuk min-nya. Nah, kalau dari sini saja sebetulnya ini sudah kelihatan. Apa ini? Paritas itu sudah tidak signifikan. Nah, kalau yang signifikan berarti ini yang test of equality of group min-nya itu yang dia menunjukkan nilainya signifikan. Artinya apa? Jadi rata-rata kenaikan BBI ibu antara yang melahirkan bayi normal dan bayi BBLR itu signifikan berbeda.
Berarti kan dia bisa sebagai pembeda kan gitu. Jadi nanti kalau ada ibu yang beratnya nambah 5, misalnya nambah 20 kilo, itu anaknya kecenderungan bagaimana? Kalau ada ibu yang nambahnya itu cuman 5 kilo, berarti anaknya kecenderungannya bagaimana? Ini dari sini akan kelihatan bahwa yang bisa membedakan berat badan lahir anak itu adalah kenaikan BB ibu dan kadar HB ibu. Kalau kita mau lihat deskriptifnya boleh, nanti akan kelihatan. Nih ya, kenaikan BB ibu untuk yang normal itu di rata-rata 11,741. Yang di BBLR lebih rendah, ya kan? 9, sekian. Demikian juga untuk kadar HB-nya. Yang normal itu di 11, sekian, tapi yang kadar HB ibu yang anaknya BBLR itu di 10 sekian. Tapi kalau kita lihat paritasnya, mirip kan? Ya. Yang anaknya normal, lahirnya dengan BB normal itu paritasnya di 2,18. Tapi yang BBLR tidak beda jauh, dia hanya 2,000. Nah, dari deskriptif ini bisa dijelaskan ya. Jadi nanti kan kita bilang apa? Ya deskriptifnya saya baca. Saya akan bilang, oh ada kecenderungan perbedaan kenaikan BB ibu antara yang normal dan BBLR. Hal yang sama terjadi pada kadar HB ibu, tapi hal yang berbeda terjadi pada paritas. Nah, kemudian didukung oleh statistik di sini, di mana nilai signifikansi untuk kenaikan BB ibu dan kadar HB ibu dia signifikan, paritas tidak signifikan. Itu maksud dari arti statistik tadi yang muncul. Nah, ini ada tolerans, ada big lambda. Nah, ini yang terpenting yang di bawah ini. Tadi kan kita pentingnya nyari apa sih? Fungsi diskriminan kan begitu ya. Nah, fungsi diskriminan itu bisa ditunjukkan oleh nilai struktur matrik yang ada di bawah itu. Nah, struktur matrik inilah yang nanti akan kita pakai sebagai koefisiennya ya, sebagai koefisiennya. Jadi dari fungsi diskriminal ini yang canonical discriminal function coefficient ini nanti akan kita bentuk dalam sebuah persamaan ya. Kalau di sini mungkin ini saya tuliskan ya. Kemudian ini kan langsung kelihatan D itu distan tadi yang kita bilang atau canonical discriminant notasinya itu adalah kita masukkan persamaannya. Nah kan di persamaan ini sudah tidak ada paritas kan? Nah, karena paritasnya sudah tidak signifikan. Nah, ini adalah distance-nya, ini adalah jaraknya. Nah kadang-kadang kita kan butuh cut off ya. Cut off angka berapa sih kan gitu ya? Angka berapa sih yang dia masuk dalam BBLR dan angka berapa sih yang dia masuk dalam normal. Nah cut off-nya itu ada yang di bawah itu function of group centroid. Centroid itu kita biasa bilang pusat ya. Tapi maksudnya ini cut off. Nanti di ini kita masukkan dari Z kita itu untuk normal kita masukkan 0,773 ditambah 1,605 dan sentroidnya di mana? Berarti kan sentroidnya pasti di tengah-tengah itu dah. Jadi antara normal dan BBLR itu kita jumlahkan, kemudian kita bagi 2, itu batasnya. Ya, itu yang namanya function group sentroidnya. Jadi cut off-nya nanti dianggap berapa? Negatif 0,416. Berarti kalau dia lebih ke arah negatif, berarti nanti dia masuk dalam kondisi BBLR. Kalau dia menuju ke arah positif, berarti dia masuk dalam normal. Nah, ini cara mengartikannya. Apakah saya harus ngitung seperti ini? Ya, ini kuliah saya hitungkan gitu ya. Tapi kita bisa meminta SPSS untuk menghitung. Nah, tadi terakhir itu ada yang belum kita sempat buka ya. Iya. Ada di situ ada kalau tidak salah save. Nah, save ini nanti kita bisa nyimpen nilai function, kita bisa menyimpan nilai grouping, itu bisa kita lakukan kalau saya ngeklik save ini. Save saya klik. Nah, apa yang mau disimpan? Kepingin KB tak ketik semua ya. Iya. Saya masukkan predict group membernya. Jadi nanti membershipnya itu kita sudah tidak usah mikir, nanti akan ketahuan.
Kalau mau diskriminan skor boleh. Tadi kan kita punya diskriminan skor yang fungsi tadi lah ya. Itu kan nanti harus kita kalikan biar menghasilkan nilai. Kemudian probabilitas untuk grouping membernya juga boleh saya keluarkan. Oke, saya continue. Saya oke. Di sini nggak ada perubahan. Yang di mana berubahnya? Di datanya. Nah, sekarang datanya ketambahan kan? Ya. Tadi data kita kan cukup di paritas ya. Sekarang nambah ini kan, nambah 4 variabel. Dis 1, dis 2, dis 3 ini apa? Nah, ya saya juga sama-sama enggak tahunya ya. Kita tanya aja di labelnya. Nah, ini kan ada di labelnya. Jadi dis 1 adalah predicted group for analysis. Jadi prediksi dari analisisnya. Ini kan sudah cocok dengan ini. Nah, ini bermasalah ini. Kenapa? 2 responden itu sebetulnya normal. Kalau saya pakai fungsi diskriminan saya, dia jadinya BBLR. Udah kelihatan salahnya, ya kan? Yang lainnya ada enggak yang salah? Coba, yang lainnya ada bener. Nah, terakhir ini juga ada lagi yang salah. Bayinya faktualnya BBLR, tapi kalau saya hitung dengan fungsinya ternyata dia normal. Fungsinya itu yang mana? Kalau mau nyari fungsinya yang mana, kita bisa cek. Fungsinya itu mana? Oh, diskriminan skor. Berarti yang di 1 ini adalah fungsinya. Jadi saya yang kalau di sini tadi saya pakai rumus yang D ini, saya masukkan kenaik berat badannya berapa, HB-nya berapa, nanti dapat yang mana? Dapat yang D11 ini. Ya, dapat D11 ini. Berarti nanti di sini D-nya dia negatif 0,69721. Kok bisa dia masuk BBLR? Ini nilainya negatif 6,9721. Tadi kan sentroidnya kita sempat hitung kan? Nah, katanya tadi Z kita itu cut off-nya ada di negatif 0,419. Nah, ini harus bisa membayangkan garis bilangan ya. Jadi saya ada di posisi 0,419. Semakin ke arah negatif berarti dia semakin BBLR. Kita lihat angka yang di sini, bener tak? Oh, dia negatif 0,697. Berarti kan semakin ke arah negatif, berarti dia semakin BBLR. Nah, tapi yang di sini ini negatif juga Bu Mahmuda, tapi kan dia negatif 0,2. Jadi kan dia masih sebelah sananya kan? Nah, berarti kalau itu berarti dia masuk yang normal. Yang positif nggak usah ditanyakan, pasti normal kan ya? Pasti dia jauh di atas negatif, berapa tadi? Negatif 0,416. Nah, itu jadi dia nggak usah ngitung sentroid, tapi dia bisa membedakan ya. Ini karena sudah dihitung ya, tapi nanti kalau kita ya pemahamannya seperti itu. Oke, ini untuk D11. Jadi ini adalah diskriminan skornya. Kalau D1 itu adalah sudah dikategorikan berdasarkan kategori dari variabel dependen kita. Kemudian ada dis 1, 2, dis 22. Nah, coba kita cari dis 1, 2 sama dis 22 itu apa? Ternyata dis 1, 2 itu adalah probabilitas membership in group 0 untuk analisis pertama. Jadi grupnya yang 0. Jadi kemungkinan responden pertama saya masuk dalam grup 0. Ini harus rapi bacanya. Grup 0 itu apa? Saya butuh ini. Oh, grup 0 itu ternyata grup apa tadi? Normal. Jadi probabilitas responden pertama ini masuk dalam grup normal itu hanya 0,33884. Nah, kalau kita ngomong probabilitas berarti cut off-nya di angka berapa? 0,5. Oh, tengah-tengah. Gitu cara mikirnya. Jadi kalau saya sudah ngomong probabilitas, cut off-nya di angka 0,5. Tapi kalau saya masih ngomong fungsi diskriminan, cut off-nya ada di fungsi sentroid tadi yang di Z itu. Ya. Monggo, mana yang lebih enak? Memang kalau saya pakai ini, berarti saya harus mikir dulu Z saya berapa kan gitu. Z-nya harus kita hitung. Hitungnya dari mana tadi? Hitungnya juga nggak susah kok. Hitungnya cuma dari insert function at group centroid saja. Jadi cut off untuk menentukan normal dan BBLR. Nah, cuman jaraknya fungsinya ini berapa, terus di rata-rata dibagi 2 gitu loh. Cuman kan ya ini ya range-nya dibagi 2.
Oke, kemudian Kemungkinan ini bayang normal. sebelahnya yang Nggak ini. WLR. Coba kita lihat lagi yang Tetap sebelahnya itu bayang apa? normal. Sebelahnya itu cuma probabilitas dia Kemungkinan. masuk dalam grup 1. Sebetulnya ini boleh saja saya masukkan salah satu kan ya. Karena ini kalau dijumlahkan pasti 1. Coba, Oh. percaya gak? Tak itu ya Rek ya. Mungkin aku salah. Coba ya tak total gitu ya. Harusnya kan 1 wong itu total dari probabilitas kok. Ya. Pada min-minnya bawahnya. Oke, harusnya sama. Kalau tidak 1 saya salah dulu. Ternyata 1 benar kan ya. Jadi sebetulnya ini ya salah satu saja. Atau lebih praktis saja, ngapain memang udah saya keluarkan ini ya. Saya cukup lihat ini saja kan gitu ya. Ini kan prediksinya. Ya. Oke, gitu ya. Jadi ini adalah Satu nilai tadi apa? probabilitas yang dia saling menjumlahkan. Jadi ini probabilitas dia masuk dalam kelompok normal, yang ini probabilitas dia masuk dalam kelompok BBLR. Ya logikanya kalau cut off-nya di 0,5 pasti berarti responden pertama saya akan masuk dalam kelompok BBLR. BBLR karena dia Lihatnya tadi sama. Nanti jangan terlalu berpikir seperti ini ya. Saya juga akan tidak tahu, makanya saya nanti akan melihat di deskripsi yang di sini. Nanti saya kalau ngeran lagi, saya save lagi, nomornya sudah nambah. Coba kita Yang buktikan satu ya. itu Saya yang ngeran satu. lagi dan Yang saya satu save. sini. Ya. Saya Mana? melakukan running lagi. Peluang yang ibunya ketambahan di sini. Sini, Ya, dari sini. saya tidak Kiri lakukan ke perubahan kanan. apa-apa, berarti posisi saya akan nge-save. Ditambah. Saya oke. Ini 1. Nanti akan nambah. Tuh kan nambah darahnya. Nah, kodenya juga beda kan sudah loh. Nambahkan ini harusnya jadi dis 2, dis 1, 3, 1, 4, 2, 4 kan begini ya. Jadi nanti ingat-ingat kalau pakai SPSS kalau kita menyimpan sebuah variabel. Nanti kalau dirun lagi nanti lama-lama nanti putus asa kita kenapa data saya jadi banyak. Padahal hanya karena apa? Kita lupa kita run, akhirnya tambah lagi 1 kali running tambah 4 variabel, 1 kali running tambah 4 variabel seperti ini. Nah, berarti nanti kalau sudah ada Lihat variabel view-nya. apa itu baru di save ya. Jangan masih coba-coba di save. Nanti pusing begitu. Ya. Sama Akhirnya aja kalau tapi. pusing seperti ini ya sebetulnya masih ada sih jalannya. Kita baca aja ini. Nah, kode-kode yang kan dia tulis sudah di labelnya. Jadi kita nggak akan salah untuk mana yang kita pakai. Itu kira-kira diskriminan. Jadi dia bisa memprediksi kondisi orang seperti ini, dia nanti anaknya BBLR atau nanti dia anaknya akan normal. Dia bisa memprediksi. Dan kebaikan, fitting dari model ini, tadi kan saya katakan, tadi kita ketemu 4 yang salah ya. Iya, Nah, 2. coba itu outputnya ada juga, kita pastikan outputnya. Outputnya di bawah sendiri. Oh, nggak muncul ya outputnya. Kurang mungkin Bu. Apa tadi? 1. Nambahin. Ini punya saya muncul klasifikasi. Oh, nggak ada klasifikasi hasilnya ya tadi ya? Mungkin di atas ya? Belum, iya, yang klasifikasinya belum Iya, belum diatur. Bu. diatur ya. Tidak dicetak tadi ya? Iya. Iya. Oh ya, itu yang harus Kurang. kita cetak ya. Jadi declassify, Diskriminan, classify. Ini yang mau Di? dimasukkan yang mana ya? Apa? Tadi belum diklik ya. Kalau compute for ya, atau sampai stabil aja ya. Kan kita cuma butuh Ya, ininya toh. sama. Nanti kalau ini di case wise result ini, nah ini laptop saya habis. Boleh minta cas. Nah. Bu Indah, wah, Indah dulu. Iya. Telu. Oh, Ini kamu nggak kayaknya ngecas itu? Enggak, saya habis di pinggir ya. Kamu nggak ngecas? Iya, aku minta sebentar. Karena agak Kita ketik-ketik. Ini nggak cetak lagi. apa ya? Oh, nyampe ini. Makanya punya 3 yang macam. Sudah, Bu. Dah. Sudah. Oke, ini yang tabelnya saja yang saya munculkan ya, summary tabel saja ya. Saya continue.
denyut. Nanti kalau case by result itu satu-satu. Buat apa? Satu-satu sama dengan yang kita save tadi ya. Saya pakai summary, saya continue. Save saya habis ya. Soalnya nanti daripada punya aku jadi banyak gitu loh. Oke. Yang muncul tabel terakhirnya. Ini classifier. Jadi dari sini akan kelihatan ya. Dari sini akan kelihatan yang normal dan diidentifikasi normal kan gitu. Ini original itu maksudnya data aslinya ya. Prediknya itu yang sebelahnya. Yang normal kalau kita lihat yang original kan 27 13 ya. Yang normal 27, Ya, yang BBLR 13. Nanti setelah dianalisis dia berubah sama. Yang normal tetap 27, ya kan? Setelah diprediksi BBLR-nya tapi tetap 13, tapi ternyata tidak 100% benernya, ya. Kenapa? Waktu kita melihat yang normal, dari yang normal yang 27 itu ternyata diprediksi yang normal itu hanya 25. Yang 2 misklasifikasi karena yang 2 diprediksi sebagai bayi yang BBLR 2. Kemudian sama juga yang BBLR tadi kan 13. Ternyata dari 13 itu yang diidentifikasi yang diprediksi BBLR 11. Yang 2 ternyata dia diidentifikasi sebagai bayi yang normal. Kan gitu. Jadi akurasi saya berapa kalau seperti ini? Akurasinya itu kan berarti normal diidentifikasi normal, BBLR diidentifikasi BBLR. Itu berarti akurasinya kan harus di situ. Iya. Berarti berapa ini? 25 ditambah 11. Berarti 36. 36 dari berapa? 36 dari 40. Nah, 36 dari 40 itu ternyata sama dengan 90%. Itu kira-kira cara membacanya. Kenapa ini ada persen di sini, Bu? Kok nggak kepake gitu ya? Ini kan ada persen di sini kan? Karena ini persennya persen terhadap masing-masing. Jadi kalau saya melihat yang original normal, ternyata salah saya di 7,4 kan gitu. Kalau saya melihat yang BBLR, salah saya di 15,4. Jadi kesalahan saya itu lebih banyak pada mengidentifikasi BLR karena salah saya di 15,4. Tapi kalau saya lihat akurasi secara keseluruhan, maka akurasi dari model atau fungsi diskriminan saya itu adalah 25 ditambah 11 dibagi 40, yaitu 90%. 36/40. Ya. Oke, itu kira-kira 96. benar ya? 36 dibagi 40 itu 90 ya? Bagi 4 9%. Iya. 36 dibagi 9. ya 0,9 atau 90%. Nah, kalau dibilang ini bagus nggak rumah muda ini? Bagus nggak ya 90% itu? Bagus. Itu keseluruhan kan? Tidak bagus ya? Iya, misklasifikasinya 10% masih cukup tinggi ya. Mas. Tapi kalau kita lihat fungsi-fungsi itu, coba waktu belajar regresi, ini nilainya hampir mirip dengan R-square loh ya. R-square-nya pernah kasih berapa? R-square itu di atas 50% aja udah lumayan, gitu ya. Alhamdulillah, ini bisa diprediksi dengan variabel-variabel ini, walaupun hanya 50%. Kalau 90% kalau kita ngomong di sini juga bagus sudah ya. Kalau kita lihat, kita bandingkan dengan R-square atau koefisien determinan pada regresi. Gitu. Tapi juga ini sebetulnya memang enggak ini apa ya, mungkin enggak bagus banget begitu ya. Tapi kalau kita cocokkan lagi dengan misalnya kalau kita melakukan penelitian uji diagnostik yang ada sensitivitas, ada spesifitas, 90% udah bagus. Kita ngasih ada alat sensinya 75% itu sudah amat sangat bagus sekali. Jadi kesalahannya sudah lumayan gitu. Karena kan kita tidak mungkin sebuah alat-alat kedokteran itu bisa kasih akurasi sampai dengan di atas 90. Itu pasti karena apa ya? Karena alat itu kan tidak bisa menjangkau semua parameter yang ada. Saya pernah melakukan uji validitas ini bukan validitas ya. Ini